Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Jumpa lagi dengan Bu Feni di semester 2 ini ya. Untuk semester 2, bab pertama yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Di video yang kali ini kita masuk ke bagian yang kedua. Di bagian yang pertama itu sudah Ibu sampaikan dalam PPT ya. Jadi yang sudah Ibu kasih di portal itu part pertama. Sekarang masuk yang part kedua yaitu kekongruenan dua segi tiga. Bagaimana sih kekongruenan dua segi tiga? Untuk lebih memahami materinya, kita simak yuk video hari ini. Video ini kalian akan bisa yang pertama menjelaskan syarat atau sifat dua segitiga yang kongruen. Kemudian yang kedua menguji dan membuktikan dua segitiga itu kongruen atau tidak. Itu ya yang diharapkan dari Ibu setelah kalian menyaksikan video ini. Kita lanjutkan. Masih ingat tidak dengan syarat kongruen? Oke, Ibu ingatkan ya, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Itu kemarin di part yang pertama ya, tentang bangun datar, kekongruenan bangun datar. Syaratnya kita lihat. Di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A, di situ ada dua persegi panjang. Yang pertama berwarna orange, itu sisinya 4 kali 6. Kemudian yang berwarna ungu 4 kali 6 juga. Memiliki dua sisi yang bersesuaian sama panjang, memenuhi syarat yang pertama ya. Karena 4 dengan 4 itu sama, 6 dan 6 juga sama. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Kita lihat syarat yang kedua. Sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk persegi panjang, itu sudut-sudutnya selalu 90 derajat. Semuanya sama, keempat sudutnya 90 derajat. Jadi syarat yang kedua pun terpenuhi. Karena kedua syarat tersebut terpenuhi, maka gambar A kongruen. Paham ya? Sekarang kita lihat gambar B. Gambar B, yang pertama, persegi yang pertama sisinya 2, persegi yang kedua sisinya 3. Dari syarat yang pertama saja kalian lihat sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Karena pada yang pertama itu 2, sedangkan pada gambar yang kedua adalah sisinya 3. Karena satu syarat saja tidak terpenuhi, maka gambar B tidak kongruen. Begitu ya. Kemudian untuk gambar C. Gambar C itu ada gambar persegi dan belah ketupat. Pada gambar persegi yang pertama itu sisinya 6 cm. Sedangkan pada gambar belah ketupat sisinya juga 6 cm. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat syarat yang kedua. Apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Untuk persegi, itu seperti pada persegi panjang, bahwa semua sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan pada belah ketupat, masing-masing sudutnya sudah pasti bukan 90 derajat. Jadi untuk syarat yang kedua tidak terpenuhi. Karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka gambar C juga tidak kongruen. Itu ya, ini materi pada part yang pertama. Jadi dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Jadi syarat-syaratnya kedua itu harus terpenuhi. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan kekongruenan dua segitiga? Kita lihat syarat-syarat ini masih tetap berlaku pada kekongruenan dua segitiga.
yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya, jadi kalau misalkan AB itu sesuai panjangnya dengan KL, kemudian BC dengan LM, dan AC dengan KM, maka sisi-sisi tersebut sesuai sama panjang, kemudian sudutnya juga misalkan di sini sama besar, maka dua segitiga tersebut kongruen. Tetapi untuk pada kongruenan dua segitiga itu ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi di sini ada 5 kondisi. Jika salah satu kondisi ini terpenuhi, sudah tentu dua segitiga tersebut kongruen. Jadi ini khusus pada segitiga ya. Jika salah satu kondisinya terpenuhi, maka dua segitiga tersebut kongruen. Kita lihat pada kondisi yang pertama. Di situ ada sisi, 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 atau biasa dituliskan S, S, S. Bagaimana sih? Kalian lihat pada gambar yang pertama itu ada 3 lambang sisi yang berbeda. Lambang yang pertama itu cuma strip 1, lambang yang kedua stripnya 2, lambang yang ketiga stripnya 3. Masing-masing jika strip 1 dengan strip 1 itu artinya panjang sisinya sama. Antara yang strip 1 dengan strip 1 ya. Kalau lambangnya yang memiliki lambang strip 2 artinya juga sama. Kemudian kalau yang 3 juga sama. Ya, jadi ini memenuhi syarat sisi, sisi, sisi. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka dua segitiganya kongruen. Kita lihat kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu adalah sisi, sudut, sisi. Ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan ada satu sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi yang pertama itu yang memiliki tanda samanya 1, kemudian sisi yang kedua tanda samanya 3. Jadi kalau ada tanda seperti itu, kalian tidak usah mengukur panjang sisinya, sudah jelas kalau panjang sisinya sama. Paham ya? Asalkan tandanya sama. Ya. Kemudian itu sisi yang pertama, kemudian mengapit sudut, kemudian ada sisi yang kedua. Itu untuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Jadi dua sudut mengapit satu sisi. Kita lihat sudut yang pertama itu sama dengan sudut yang kedua. Ini ya, sama ya. Kemudian yang sebelah sini ini sama dengan yang ini ya. Karena tandanya satu lengkungnya 1 itu sama dengan satu lengkung yang 1 juga. Kalau lengkungnya ada 2, berarti sama dengan lengkungnya ada 2. Itu artinya sudutnya sama ya. Kemudian sisinya, untuk sisinya itu juga ada tanda strip 3, artinya sama panjang. Jadi segitiga yang kuning dengan segitiga yang hijau ini memiliki kondisi sudut, sisi, sudut. Jadi segitiganya kongruen. Kemudian kondisi yang keempat, sudut, sudut, sisi. Ada 2 sudut, sudut dulu, kemudian sudut baru sisi ya. Di situ ada sudut lengkungnya 1 pada segitiga hijau dan yang kuning ada juga yang lengkungnya 1. Masing-masing lengkung 1 itu berarti artinya sudutnya sama besar. Kemudian sudut yang kedua itu memiliki lengkung 2. Pada segitiga yang hijau ada lengkung 2, pada segitiga yang kuning juga ada sudut lengkungnya 2. Artinya dua sudut ini sama besar. Jadi sudut, sudut. Sekarang kita lihat sisi. Sisi pada segitiga hijau itu ada tanda strip 2. Pada segitiga yang kuning juga sama, ada tanda strip 2. Artinya panjang sisinya sama. Jadi kondisinya adalah sudut, sudut, sisi. Ini juga kongruen. Untuk kondisi yang kelima, ini khusus pada segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku sudah pasti salah satu sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Jadi kita lihat sisi miring dengan salah satu sisi yang lainnya saja. Kalau sisi miringnya sama, kemudian salah satu sisi yang lainnya juga sama, sudah pasti segitiga siku-siku tersebut adalah kongruen.
Ini 5 kondisi pada dua segitiga. Jadi kalau memenuhi salah satu syarat saja, maka dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Oke, untuk lebih memahami, kita lihat pada contoh yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Ya, kita lihat kalau pada segitiga itu kekongruen segitiga itu ada 5 syarat yang tadi Ibu sudah terangkan. Ada yang pertama SSS, sisi. Kemudian SDS, SD itu sudut ya. Sisi, sudut, sisi. Kemudian SD, SD, S. Kemudian yang terakhir untuk segitiga siku, yaitu kalau siku sudah jelas ya sama ya. Siku miring sisi. Kita lihat, mari kita buktikan apakah segitiga ini, dua segitiga ini itu kongruen. Pembuktiannya, kita lihat pada segitiga yang pertama itu ada sisi AC. Itu memiliki tanda sama dengan, yaitu dengan CE. Garisnya 2 ya. AC itu panjang sisinya sama dengan CE karena tandanya sama. Kemudian yang kedua BC itu sama dengan CD karena tandanya juga sama. Kita lihat ya, AC, panjang AC itu sama dengan EC karena simbolnya sama, yaitu garis strip 2. Maka panjang sisinya juga sama. Kemudian kita lihat yang berikutnya, sudut. Kalian lihat sudut ACB. Sudut ACB dengan sudut DCE. Dua sudut itu saling bertolak belakang. Masih ingat materi kelas 7? Dua sudut yang saling bertolak belakang sudah tentu besarnya sama. Kalian perhatikan ya, ACB dengan DCE itu bertolak belakang. Lanjut yang berikutnya, simbol yang kedua itu adanya di letak BC dan sisi CD atau DC. Maka karena memiliki simbol yang sama, sisi tersebut sama panjang ya. Jadi sisi BC sama dengan sisi DC. Jadi memenuhi syarat yang pertama sisi, yang kedua sudut, dan yang ketiga sisi. Gitu ya. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, kemudian sisi yang kedua sama panjang. Jadi memenuhi kondisi yang keberapa? Iya, yang kedua. Sisi, sudut, sisi. Karena memenuhi kondisi yang kedua, maka dua segitiga tersebut kongruen atau bisa dituliskan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Paham ya? Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Itu sebenarnya ada dua segitiga ya. Segitiganya adalah siku. Kemudian dihimpitkan. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan segitiganya tersebut adalah berhimpit. Ingat, kalau pada kekongruenan dua segitiga itu ada 5 syarat tadi. Oke, kita buktikan bersama ya. Yang pertama, kalian lihat sisi PS itu sama dengan sisi RS. Kenapa sama? Karena simbolnya sama. Jadi kalian tidak usah menghitung panjang sisinya atau mengukur panjang sisinya. Kalau simbolnya sama, sudah tentu panjangnya sama. Itu ya, ini yang pertama. Sisi PS sama dengan sisi RS. Lanjut yang berikutnya adalah QS. Kita lihat QS. QS
Ya, di sini ya, kita bisa perhatikan QS adalah garis yang berhimpit tadi. Jadi QS itu dimiliki oleh segitiga PQS dan oleh segitiga RQS. Karena sisinya itu berhimpit, sudah jelas itu panjangnya sama. Ya, karena QS itu dimiliki oleh dua segitiga tersebut. Jadi sudah tentu sama panjang. Oke, karena sisinya tadi berhimpit ya, jadi sudah jelas sama panjang. Kemudian kita lihat yang berikutnya, PQ. PQ itu sama dengan RQ. Kenapa? Karena simbolnya sama. Karena simbolnya sama, maka panjangnya sudah tentu sama. Oke, jadi ini memenuhi syarat yang mana? Apakah SSS? Apakah SSDS? Apakah SD SD? Apakah SD SDS? Apakah yang siku miring sisi? Kita pakai syarat yang pertama saja, itu sudah jelas ya, karena ini sisinya sama. Berikutnya yang kedua ini berhimpit, sisinya juga sama. Yang ketiga ini PQ sama dengan RQ, itu juga sisinya sama. Jadi kondisi yang pertama, sisi, 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 SSS. Karena memenuhi kondisi yang pertama, karena memenuhi syarat SSS, maka dua segitiga tersebut kongruen. Atau bisa dituliskan segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Oke, anak-anak sudah jelas? Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh melalui Google Classroom atau bisa juga melalui WA ke Bu Feni ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan Bu Feni ketika menyampaikan materi. Nanti kita bertemu lagi di part yang ketiga tentang kesebangunan dua bangun datar. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.